Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Widiawati Dewi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kenapa kurang ceria hari ini? Ulang ya, kalau ibu bilang selamat pagi, jawabnya selamat pagi, pagi luar biasa, gitu ya. Ulang nih. Selamat pagi, pagi luar biasa. Nah, gitu dong. Kalau misalkan hari-hari kita dimulai dengan ceria, maka aktivitas kita akan berjalan dengan lancar dan bahagia. Nah, sebelumnya kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Baik, ketua kelasnya silahkan memimpin doa. Oke, Bu. Kita setelah itu menyanyikan lagu Himna Guru. Silahkan Friska memimpin. Baiklah teman-teman, mari kita menyanyikan Himne Guru. 1, 2, 3. Nah, setelah itu Ibu mau tanya absensinya sudah jalan belum nih? Sudah, Bu. Oh iya, nanti diedarkan sampai akhir ya. Oke, Iya, Bu. Nah, kita mau review materi sebelumnya nih. Apa anak-anak di sini udah tahu materi yang kemarin nih? Masih ingat nggak nih? Masih, Bu. Coba ya, Ibu tes dulu tentang evaluasi hasil usaha. Siapa yang tahu nih fungsi hasil usaha? Angkat tangan. Saya, Bu. Iya, Friska silahkan. Ada 2, Bu. Yang pertama memperkecil resiko kegagalan investasi. Yang kedua memandu pemilik dana untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dananya, Bu. Ya, baik. Berarti anak-anak sudah bisa menelaah dan menganalisis yang kemarin kita sudah pelajari ya. Ini kita akan masuk di pembelajaran selanjutnya. Saya akan membacakan kompetisi dasar dari materi di pertemuan kelima ini, yaitu menganalisis evaluasi hasil usaha. Nah, indikator pencapaian kompetisinya, yang pertama, kita mampu menganalisis evaluasi hasil usaha, kemudian dapat menjelaskan evaluasi hasil usaha. Nah, kemudian saya akan membacakan tentang tujuan pembelajaran ini kepada anak-anak semua.
Tujuan pembelajaran kita yang pertama agar anak-anak di sini dapat memahami dan menganalisis perencanaan, tindak lanjut, evaluasi hasil kegiatan usaha. Kemudian dapat menjelaskan perencanaan, tindak lanjut, evaluasi hasil usaha. Kemudian dapat juga mempresentasikan perencanaan lanjutan, evaluasi hasil kegiatan usaha. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat menerapkan perencanaan, tindak lanjut, evaluasi hasil kegiatan usaha. Jadi perlu diperhatikan, setelah pembelajaran ini kalian bisa menerapkan 4 tujuan pembelajaran tadi ya. Baik, saya akan menayangkan satu video tentang perencanaan, tindak lanjut, evaluasi hasil kegiatan usaha. Untuk materi hari ini kalian simak, kemudian kalian resapi. Nanti akan ada pertanyaan untuk kalian, kemudian kita akan lanjut pembahasan materinya. Silakan ditonton. Pengusaha atau pebisnis haruslah mampu mengukur tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan dari setiap langkah yang dibuatnya. Kenapa ini menjadi sangat penting bagi bisnis Anda? Jelas ini penting untuk kegiatan bisnis Anda, karena ukuran inilah yang dijadikan acuan atau landasan melakukan evaluasi dari setiap kegiatan. Evaluasi sendiri bisa diartikan mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis suatu kegiatan sehingga bisa menilai atau mengukur apakah kegiatan tersebut mempunyai dampak positif bagi bisnis kita atau malah sebaliknya. Berikut. Anak-anak udah bisa tahu nih apa gambaran dari sini. Berarti kalian bisa menerapkan nih bagaimana secara perencanaan hasil usaha. Nah, siapa yang bisa angkat tangan nih? Kira-kira? Saya lagi, Bu. Iya, silahkan. Jadi untuk perencanaan itu kita mulai dari topiknya, Bu, kemudian merancang kegiatannya, kemudian mengumpulkan data-data, kemudian mengolah dan menganalisis data, dan yang terakhir itu memberikan laporan hasil evaluasinya, Bu. Ya, benar sekali. Nah, Ibu lanjutkan materinya ya. Jadi di dalam tahap-tahap pelaksanaan evaluasi hasil usaha itu ada 5 inti poin seperti yang disampaikan teman kalian. Yang pertama, menentukan topik evaluasi. Kemudian yang kedua, merancang kegiatan evaluasi. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, pengolahan dan analisis data. Dan yang kelima, pelaporan hasil evaluasi. Baik, di pertemuan kemarin kita sudah bagi kelompok ya tentang hasil evaluasi hasil usaha. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan hasil evaluasi usaha yang telah kalian cari kemarin materinya. Akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Nah, tahap-tahap evaluasi pelaksanaan hasil usaha tadi ada 5 inti poinnya kan? Anak-anak tahu. Nah, tahap-tahap pelaksanaan evaluasi yang perlu dievaluasi dalam sebuah usaha itu yang pertama, itu posisi keseluruhan usaha. Kenapa? Karena ini untuk mengetahui pencapaian hasil dan keseluruhan usaha. Mungkin bisa dilihat dari laporan keuangan, kemudian pencapaian, penjualan, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita ketahui agar kita tahu nanti hasil dari evaluasi ini apa gitu. Terus kemudian yang kedua, adanya kemajuan dan kemudahan usaha, kemunduran usaha. Nah, posisi keuangan biasanya menjadi patokan nih. Kenapa? Karena dari posisi keuangan tadi kita bisa mengetahui tentang apakah perusahaan atau UMKM ini dapat feedback yang besar atau laba yang besar atau bahkan di bulan ini menurun. Nah, jadi dari adanya evaluasi ini kita bisa mengetahui tentang keadaan keuangan dan juga kestabilan dari usaha. Nah, yang ketiga, lakukan langkah perbaikan atau pengembangan. Jadi ketika kita sudah tahu nih ada yang tidak sesuai gitu, ada parameternya kan, indikator yang kita cari agar kita mengetahui apakah ini sesuai atau tidak. Nah, maka itu adalah bahan untuk kita melakukan evaluasi. Nah, yang keempat, pikirkan target usaha selanjutnya. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan keputusannya nih, yang ada 2 nih mungkin ya, ada keputusan usaha ini bagus dan memiliki prospek yang bagus, tetapi ada yang diperhatikan. Nah, itu kita harus kejar, kita harus memperbaiki apa sistem yang salah. Tetapi ketika kita melihat keadaan ekonomi itu down dan juga tidak bisa bersaing di pasar dan juga
sekiranya peluang pada usaha ini tidak baik, otomatis kita harus mencari strategi agar kita mempunyai bisnis lain yang pasar itu membutuhkan dan sangat signifikan kalau kita jual. Nah, itu mungkin pandangan dari saya. Nah, kemudian yang kelima, setelah kita pikirkan nih apa yang kita mau usahain, nah jadi kita harus memikirkan perencanaan untuk usaha yang baru. Nah, dan harus memikirkan nanti evaluasinya seperti apa, indikatornya seperti apa. Jangan sampai kita melakukannya tapi kita tidak tahu progres dari bisnis kita, apakah bisnis kita berkembang atau tidak. Nah, itu perlu kita tekankan untuk para owner gitu. Jadi contohnya saya punya usaha juga untuk bakso sambal raja, kemudian menjadi bobacis, Q&D Organic Mas dan Tour. Di situ memang harus butuh perencanaan dan evaluasi. Kalau tidak, usaha kita akan down. Jadi kenapa saya memiliki usaha banyak tadi? Karena saya tahu ketika usaha saya tidak bisa diterapkan di bulan ini, saya harus mencari yang lain. Karena ketika kita sudah masuk usaha, kita nggak akan stagnan dengan satu usaha. Kita akan ingin memiliki usaha-usaha yang lainnya. Nah, yang kemudian kita tahu permasalahan usaha dan selanjutnya bagaimana kita mencari solusi. Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa setiap usaha pasti ada permasalahan. Usaha itu biasanya di bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga pasti itu mengalami penurunan dan tidak stabil. Nah, untuk itu dimana kita harus berjuang. Jangan sampai 3 bulan kita coba usaha kita down, padahal disitulah kita membuat mental kita itu jadi, dan emang kita nggak akan dibayar orang, karena mental dan mindset pengusaha itu beda dengan mindset karyawan. Kalau mindset karyawan itu harus dibayar setiap bulan, kalau mindset pengusaha itu tidak. Nah, oleh sebab itu jika kalian ingin jadi pengusaha sukses nih, jangan sampai kalian takut rugi dan takut kalian nggak dapat gaji gitu, karena itu emang mindset dari pengusaha. Kemudian setelah itu kita lakukan evaluasi hasil usaha nih. Jadi macam-macam usaha bisa kita lihat di kehidupan kita masing-masing. Yang pertama ada hotel dan penginapan, karena di sini ada jurusan itu. Kemudian ada jasa cleaning service, kemudian usaha jasa laundry, dan juga usaha restoran dan kafe. Semua punya indikator mungkin dari kepuasan, kemudian dari laporan keuangannya, dari penyesuaian yang lain, sistem, informasi dan komunikasi, yang semuanya akan kita dapatkan feedback akhirnya, yaitu evaluasi hasil usaha dan keputusan untuk kita menjalankan sebuah usaha. Mungkin itu. Kemudian kita masuk di tahap terakhir, yaitu perencanaan nih. Jadi perencanaan tindak lanjut dari hasil evaluasi usaha. Ketika kita sudah punya evaluasi hasil usaha, bisa kita lihat ya, kita punya catatannya nih masing-masing nih, tentang bagaimana bisnis kita, masalah bisnis kita, kemudian solusi dari bisnis kita. Nah, kalian harus punya indikator-indikator di mana kalian bisa mengetahui bagaimana sih masalah-masalahnya dan bagaimana cara kalian mencari solusinya. Mungkin itu. Kemudian agar perusahaan kalian itu bisa berjalan dengan lancar, kita harus memiliki perencanaan bisnis yang baik. Jadi ke depan apa kekurangan dari bisnis kita bisa kita tambah agar planning bisnis kita itu sangat efisien, efektif, dan membuat feedback untuk perusahaan dan usaha kita. Baik, rencana bisnis merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan dan kemampuan kita usaha menjual barang jasa yang menghasilkan keuntungan yang memuaskan. Nah, kita perlu membuat catatan-catatan penting. Yang pertama yaitu membuat deskripsi bisnis. Nah, apakah bisnis yang kita jalani itu punya spesial atau yang keunikan gitu. Jadi di situ nanti kita bisa taruh di platform di media sosial kita, kemudian website dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita perlu mempunyai yang namanya deskripsi bisnis. Nah, kemudian yang kedua, melakukan strategi pemasaran. Kenapa? Karena salah satu yang paling penting dari marketing atau penjualan itu yaitu pemasarannya. Jadi pemasaran itu sangat kompleks. Dia ada dari digital marketing,
Nah, kita bisa lihat dari Instagram, kemudian Facebook, WhatsApp, email, CEO, kemudian SIM. Nah, kita bisa juga menggunakan iklan-iklan seperti Facebook Ads, kemudian Instagram Ads, dan fitur-fitur yang lain. Kemudian kita bisa juga menggunakan endorse. Jadi buat anak-anak yang punya usaha, jangan sampai cuman dari teman ke teman gitu. Karena ketika usaha itu baru teman ke teman yang menjalani, maka usaha itu belum dikatakan sukses. Usaha itu masih dikatakan gagal. Karena usaha yang dikatakan berhasil adalah konsumennya itu dari luar. Mungkin teman-teman kita hanya membeli satu kali saja, tetapi sudah menjadi kebutuhan untuk orang banyak. Itu makanya kalau cari bisnis itu yang sesuai dan yang sering dibutuhkan oleh orang lain. Jadi kita nggak cuma mengandalkan teman gitu ya. Jadi feedback kita juga banyak. Nah, selanjutnya membuat analisis pesaing. Nah, karena setiap usaha itu punya kompetitor, punya masing-masing. Jadi kita harus melihat, oh di sini punya masker, oh di sini punya ini grup bahasa dan lain sebagainya. Itu punya pesaing gitu. Nah, bagaimana sih kita menjadi usaha UMKM yang unggul? Jadi kita buat jadi kalau kita mau bikin usaha itu kita harus identifikasi, tiru, dan kita inovasi. Jadi jangan sampai kita meniru tapi kita nggak punya inovasi. Nah, itu dia catatan yang penting. Jadi setiap orang itu bisa memiliki usaha, dan usaha itu tidak hanya dari produk tetapi juga dari jasa. Jadi yang punya kemampuan di bidang editor, kemudian videografi dan lain sebagainya, ayo up diri kalian. Jangan sampai kalian hanya berada di situ-situ saja. Karena ketika kita membranding diri kita akan bisa dikenal orang banyak dan kita bakal dimanfaatkan untuk orang banyak gitu. Jadi nggak cuma stuck di situ aja. Jadi perlu yang adanya sistem agar kita nggak semua yang kita yang kerjakan gitu. Jadi perlu belajar di berbagai bidang. Nah, kemudian membuat desain pengembangan usaha. Jadi konsep bagaimana sih usaha kita berkembang. Nah, setelah evaluasi kita akan masuk ke dalam itu. Jadi usaha kita semakin baik. Dan yang kelima, membuat perencanaan operasional dan manajemen. Sangat penting. Kenapa? Karena kita melihat nih bahan baku, jangan sampai bahan baku lebih mahal daripada yang lainnya. Harus kita press agar keuntungan kita atau laba yang kita miliki itu banyak gitu. Jadi bisa dilihat dari produk, lokasi apa sudah sesuai, kemudian harganya, terus juga orang yang membeli, sasaran dan lain sebagainya. Jadi dari 10 keputusan manajemen itu kita lihat juga. Nah, itu bisnis yang baik gitu. Jangan sampai kita cuma bisnis semua kita yang jalani, itu jangan. Tapi ketika kita punya bisnis, semua sistem yang melaksanakan orang. Jadi ketika kita kerja, kita mengajar, kita ke kantor, itu semua nggak akan mengganggu dari bisnis kita. Itu ya. Nah, dan yang terakhir nih anak-anak, menghitung pembiayaan dengan cermat. Jadi ketika kita punya usaha, kita harus punya perencanaan pembiayaan. Bagaimana sih setiap hari pemasukan, pengeluaran. Nah, anak-anak bisa menggunakan aplikasi buku kas ya. Nah, aplikasi itu bisa kalian gunakan dan kalian bisa ngelihat seberapa besar bahan baku, terus pendapatan. Nah, jadi buat anak-anak semangat, tetap semangat. Saya yakin di kelas 12 ini kalian lulus akan bisa jadi pembuka lowongan pekerjaan, bukan sebagai orang yang menodongkan proposal untuk mencari pekerjaan. Saya yakin orang-orang yang lulus dari SMK Negeri 3 Palangkaraya akan menjadi orang sukses. Kalian sudah bisa membuat usaha, kalian bisa memasarkan. Saya yakin anak-anak di sini bisa jadi generasi unggul dan membuat inspirasi untuk banyak orang. Terima kasih. Hari ini cukup sekian ya yang saya berikan. Mungkin itu. Terima kasih. Kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya. Apa ada yang masih ingin ditanyakan untuk anak-anak? Saya persilakan anak-anak untuk bertanya ya. Silakan. Oh iya, silakan. Jadi evaluasi itu sangat penting ya Bu untuk mencari keputusan di usaha kita. Ya, sangat penting sekali evaluasi hasil usaha karena itu akan menjadi keputusan untuk kita. Apakah kita tetap menjalankan usaha yang lama dan kita bisa memperbaiki sistem dari usaha yang lama atau kita berpindah ke usaha yang baru. Jadi sistem akan kita tahu ketika kita sudah mendapatkan hasil dari evaluasi hasil usaha tadi. Gimana? Sudah paham? Paham Bu. Ya, untuk itu kita berdoa dulu sebelum kita akhiri mata pelajaran pada hari ini. Silahkan
Friska dipimpin doa lagi ya. Siap Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Tolong dikerjakan halaman 20. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Kalian buat sekreatif mungkin dan kalian sesuai dengan yang kalian inginkan. Bisa kalian masukkan di link YouTube atau bisa dikirim ke WA saya. Terima kasih. Selamat jumpa di pertemuan selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.